Halo mahasiswa-mahasiswi UKI, perkenalkan nama saya Milko Huta Barat, SE, SH, MSI. Kali ini saya akan membawakan materi tentang perpajakan secara umum. Jadi, kewajiban pajak secara umum, di mana setiap wajib pajak, kalau sudah memenuhi kewajiban pajak objektif maupun subjektif, harus pertama mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kedua menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku, kemudian juga memperhitungkan pajak sesuai perolehan penghasilannya, kemudian membayar pajak sesuai saluran yang sudah ditetapkan, kemudian yang terakhir adalah melaporkan pajak dengan menggunakan formulir SPT. Mengapa hal ini harus dilakukan oleh setiap wajib pajak? Karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment, di mana setiap wajib pajak harus melakukan kewajiban pajaknya tanpa harus dihitung terlebih dahulu oleh Fiskus. Baik, apa saja yang menjadi kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak? Untuk subjek pajak berupa badan, ada PPH dan PPN, dan juga ada PBB secara umum. Kemudian nanti di dalam pajak penghasilan atau PPH, itu akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kewajiban pajak penghasilan, yaitu yang pertama pajak penghasilan badan. Kalau wajib pajaknya adalah orang pribadi, berarti pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian jika badan tersebut mempekerjakan karyawan, maka dia akan memotong dan membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Kemudian juga ada nanti memotong pajak atas biaya sewa tanah dan bangunan, PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian juga ada memotong pajak atas biaya sewa terhadap harta lainnya, itu PPh pasal 23, kemudian membayar PBB jika memiliki tanah dan bangunan, kemudian memungut PPN jika sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, kemudian juga melaporkan tadi apa yang sudah dihitung dan sudah dibayarkan dan sudah dipotong, dan dilaporkan di dalam SPT. Baik, kemudian tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Secara umum, ya, pembayaran pajak itu ditetapkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya misalnya masa pajak Januari 2025, maka pembayaran pajak paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan Februari. Kemudian batas waktu pelaporan SPT-nya yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, kecuali PPN, yaitu pada akhir masa bulan berikutnya. Nah, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan, untuk orang pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Kemudian untuk PPh badan, yaitu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu jatuh pada tanggal 30 April tahun pajak berikutnya. Nah, jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya, maka jika terlambat melakukan penyetoran pajak, maka nanti akan ada sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran. Dan jika wajib pajak terlambat untuk melapor SPT-nya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda. Oke, kemudian kita lanjutkan. Untuk masing-masing kewajiban perpajakan untuk PPh, untuk wajib pajak badan, jika mempekerjakan karyawan, maka ada satu kewajiban dari wajib pajak badan tersebut untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, siapa yang wajib untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21? Yang pertama pemberi kerja, perusahaan, kemudian juga bendaharawan pemerintah, juga ada dana pensiun, juga penyelenggara kegiatan.
Dasar hukumnya adalah tentunya pasal 21 Undang-Undang PPH, kemudian juga nanti ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Dirjen Pajak di bawahnya yang mengatur tentang hal itu. Nah, di dalam kewajiban pemungutan PPh pasal 21, nanti ada klasifikasinya. Yang pertama adalah pegawai tetap. Siapa itu pegawai tetap? Pegawai tetap itu biasanya adalah pegawai yang secara rutin setiap bulan atau mingguan atau harian juga ada yang statusnya adalah tetap, dan dia kemudian mendapatkan penghasilan. Jadi statusnya adalah pegawai yang sudah diangkat oleh perusahaan tersebut sebagai pegawai tetap. Dan kemudian ada lagi juga pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang mungkin secara rutin bulanan mendapatkan penghasilan, tapi statusnya bukan sebagai pegawai tetap. Atau bisa juga dibilang honorer seperti itu ya. Nah, atau juga klasifikasi yang lain adalah bukan pegawai. Bukan pegawai itu maksudnya adalah seseorang yang mungkin menerima penghasilan tidak rutin sesuai dengan jasa yang dia lakukan terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu yang disebut penerima penghasilannya bukan pegawai. Kemudian juga ada klasifikasi yang lain, yaitu peserta kegiatan, mantan pegawai, dan wajib pajak luar negeri. Kemudian peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, ini adalah klasifikasi dari objek PPh pasal 21. Nah, kemudian berapa pajak yang harus dipungut oleh pemungut pajak dalam hal ini PPh pasal 21 itu diatur di dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH dari tarif 5% sampai dengan 35%. Kemudian kita lanjut, nah, mulai tahun 2024 setiap bulan saat seorang pegawai itu menerima penghasilan, maka dia akan dipotong PPh pasal 21 dengan menggunakan namanya tarif efektif bulanan. Ada atau disingkat TER. TER A, TER-nya bisa TER A, B, atau C. Itu tergantung dari PTKP yang ada atau penghasilan tidak kena pajak yang dimiliki oleh si pegawai tersebut. Kemudian ini adalah tabel daripada TER tadi. Jadi nilai persentase pajak yang harus dipotong oleh si pemberi kerja atau badan pemberi kerja tersebut terhadap pegawainya dengan nilai yang sama ya, misal dengan ada range dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar itu dipotong PPh sesuai dengan tarif yang ada di dalam tabel. Dan ini dilakukan untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Setelah masa pajak Desember, kemudian nanti pemberi kerja akan menghitung kembali berapa PPh yang seharusnya dibayar oleh karyawan tersebut berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh yang saya sebutkan tadi di awal. Baik, jadi skemanya adalah seperti ini. Bagaimana cara menghitung pajak? Ada beberapa skema terhadap klasifikasi penerima penghasilan tadi, baik pegawai tetap, tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Ini ada semua di dalam materi ini. Baik, kemudian jenis pajak yang lain yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, yaitu pertama, yang kedua adalah PPh pasal 4 ayat 2 final. Apa ini PPh pasal 4 ayat 2 final? Yaitu pemotongan atas penghasilan-penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat final. Kenapa final? Karena pengenaan pajaknya hanya dilakukan satu kali dan itu tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada saat dia memperhitungkan PPh yang masih harus dibayar di dalam SPT tahunan. Apa jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final? Yang pertama adalah atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Atau lebih simpel mungkin kita bilang kalau ada penjualan tanah atau bangunan. Maka wajib pajak yang menerima
penghasilan tersebut akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final. Yang kedua adalah persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi kalau penerima penghasilannya atau badan tersebut melakukan penyewaan tanah, bangunan, atau gedung kantor, maka pada saat perusahaan tersebut atau wajib pajak badan tersebut membayarkan kepada si pemilik gedung, maka dia harus memotong PPh pasal 4 ayat 2 final dengan tarif sebesar 10%. Nah, masih ada beberapa jenis pajak lagi, tapi yang banyak dilakukan atau banyak yang terutang, ya. Pertama jasa konstruksi. Ada jasa konstruksi itu juga merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Ada beberapa macam jenis jasa konstruksi, dan itu bisa dilihat nanti di dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2028 yang terakhir dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Baik, kemudian bagaimana cara pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final atas jasa konstruksi tadi? Sama seperti jenis pajak lainnya, yaitu pihak yang membayarkan itu akan memotong dari jumlah yang dibayarkan kepada si kontraktor atau si pengusaha yang melakukan jasa konstruksi tadi. Baik, kita akan lanjutkan dengan jenis pajak yang lain, yaitu PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah suatu cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan atas penghasilan yang antara lainnya salah satunya adalah mengimpor barang, atau kita bisa sederhanakan itu dengan sebutan PPh pasal 22 impor. Jadi pada saat kita melakukan impor barang, maka kita akan dikenakan namanya PPh pasal 22 impor. Berapa pajak yang harus dipotong dari nilai berapa, yaitu dari nilai impor atau nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan untuk biaya masuk, termasuk biaya-biaya asuransi dan pungutan-pungutan lainnya, tapi tidak termasuk PPN. Nah, dan dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah barang-barang yang diperlukan untuk kaum tunanetra, penyandang cacat, vaksin, imunisasi, atau peti yang berisi jenazah seperti itu tidak dikenakan PPh pasal 22 impor. Oke, lanjutnya adalah jenis pajak yang lain adalah PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, ya, dividen, royalti, hadiah, sewa yang dipotong oleh pihak yang membayarkan. Jadi ini adalah juga jenis pajak pemotongan pemungutan, yaitu jenis pajak yang dipotong oleh si pemberi penghasilan tadi kepada orang yang atau badan yang menerima penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya. Untuk dividen, bunga, royalti, ya, itu pajaknya dikenakan sebesar 15%, tapi untuk jasa lainnya, jasa teknik, jasa manajemen itu akan dikenakan tarif pajak sebesar 2%. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Contohnya adalah penghasilan yang dibayar kepada bank, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha atau hak opsi, kemudian penghasilan yang dibayar kepada badan usaha jasa keuangan, kemudian juga beberapa jenis dividen, kemudian sisa hasil usaha koperasi, kemudian juga bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komaniter yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Nah, ini ada jenis jasa yang tadi dikatakan jasa yang lainnya, itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015. Itu mengatur
tentang sebanyak sekitar 60 jenis jasa ya yang dikenakan PPh pasal 23. Jadi jika wajib pajak menggunakan jasa ini pada saat dia membayarkan jasa kepada si penerima penghasilan, dia harus memotong PPh pasal 23. Baik, kita lanjutkan dengan jenis pajak yang lain, yaitu PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Jadi, jenis jasanya bisa sama dengan yang ada di dalam PPh pasal 21, pasal 23, namun penerima penghasilannya adalah wajib pajak luar negeri. Dapat dilihat di sini bahwa jenis penghasilannya bisa juga berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, pensiun, dan lain-lain, tapi semuanya diperoleh oleh wajib pajak yang ada di luar negeri. Dan itu tarifnya adalah sebesar 20% dari nilai brutonya. Atau jika Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lainnya atau negara mitra, maka tarif pajak ini akan mengikuti daripada P3B antara Indonesia dengan negara mitra tersebut. Baik, kemudian untuk wajib pajak badan, ada pajak PPh pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh badan tersebut. Untuk tahun pajak mulai tahun pajak 2022, tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh berlaku mulai tahun pajak 2022, tarif pajaknya adalah sebesar 22% secara umum untuk PPh badan. Namun, jika wajib pajak badan tersebut memiliki omset kurang dari 4,8 miliar setahun, maka dia boleh menggunakan fasilitas yang ada diatur di dalam pasal 31E Undang-Undang PPh tersebut. Atau jika omsetnya antara 4,8 sampai dengan 50 miliar, itu juga sebagian masih bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam pasal 31E Undang-Undang PPh tersebut. Hal tersebut ada di dalam perhitungan di dalam undang-undangnya. Kemudian juga untuk wajib pajak yang sifatnya masih baru atau UMKM, itu dengan peraturan tertentu itu bisa menggunakan tarif pajak sebesar 0,5% dari peredaran usaha jika usahanya atau peredaran usahanya masih kurang atau sama dengan sampai dengan 4,8 miliar setahun. Baik, kemudian itulah yang menjadi tarif PPh badan. Bagaimana cara menentukan tarifnya? Sesuaikan dulu dengan penghasilan kena pajaknya. Kemudian apakah wajib pajak memenuhi kriteria untuk memakai PPh final atau tidak, yang 0,5%. Jika ya, memakai PPh final 0,5%. Jika tidak, dia ada pilihan untuk PPh pasal 17 atau pasal 31E. Kemudian sesuaikan juga dengan tahun pajak di mana terutangnya pajak penghasilan tersebut. Baik, selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi. Mulai tahun pajak 2025, seharusnya tarif pajak pertambahan nilai adalah sebesar 12%. Tapi karena ada kebijakan dari pemerintah, maka tarif pajak pertambahan nilai sebesar 22% ini masih belum diberlakukan, sehingga tarif PPN masih sebesar 11%. Siapa yang wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak untuk dikenakan PPN, yaitu adalah pengusaha atau pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar setahun. Jika masih dikurang dari itu, maka wajib pajak tersebut tidak wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak yang memotong PPN. Dan inilah barang dan jasa yang merupakan barang kena pajak dan yang tidak kena pajak.
Nah, kemudian ada juga beberapa fasilitas untuk PPN yang tidak dikenakan pajak atau dibebaskan, itu diatur di dalam pasal 16B ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN. Jadi karena PPN ini menganut namanya negative list, maka semua barang atau jasa itu dikenakan pajak pertama nilai, kecuali yang diatur di dalam Undang-Undang PPN, baik tidak dikenakan pajak atau bukan objek PPN, atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Semuanya harus ada di dalam Undang-Undang PPN. Kemudian juga mekanismenya juga bisa dilakukan dengan melakukan pengkreditan pajak masukan. Nah, beberapa cara untuk bisa melakukan pengkreditan pajak masukan, yang pertama adalah dengan melakukan pengkreditan sesuai dengan pajak atau PPN yang dibeli, barang yang dibeli, kemudian diperhitungkan dengan PPN atas barang yang dijual. Selisihnya itu yang kemudian terutang atau harus dibayarkan di kas negara. Atau bisa juga menggunakan perhitungan menggunakan rumus ini jika ada pajak masukan yang dipergunakan untuk pajak keluaran dan juga penjualan yang tidak dikenakan PPN. Kira-kira itu yang bisa menjadi pengenalan secara umum tentang pengenaan pajak terhadap wajib pajak badan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.